Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Masih semangat belajarnya? Iya. Baiklah anak ibu, kita sebelum belajar anak ibu jangan lupa berdoa dulu ya. Ya, materi kita hari ini adalah tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pada pembelajaran 2 di kelas 3. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini di mana anak ibu dapat menemukan pesan moral pada dongeng. Yang kedua, anak ibu dapat memahami pentingnya berterima kasih pada sesama manusia. Yang ketiga, anak ibu dapat memutar dan meliupkan badan dengan tepat. Nah, coba anak ibu perhatikan. Ini adalah sebuah gambar, yaitu Edo, Siti, Beni, dan Dayu. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Pada akhirnya, yang membacakan dongeng adalah Beni. Mari kita simak dongeng yang dibacakan Beni. Pengembara dan sebuah pohon, dengan pengarangnya Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Begitulah kata pengembara ini. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita akan belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditumbuhkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, sekarang ayo anak ibu simak dialog ini. Ini adalah dialog antara ayah, ibu, dan Beni. Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?
Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan-hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, begitulah dialog tersebut. Sekarang bentuk lain dari sikap bersyukur adalah menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga dapat membuat tubuh kita sehat. Tubuh juga sehat dengan cara menghirup udara segar, seperti oksigen. Tanaman dapat memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Berolahraga, tubuh kita akan terasa segar. Gerakan memutar dan meliupkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Nah, Ibu bisa lihat gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Nah, Ibu juga bisa melakukan pada gambar tersebut. Seperti contohnya gambar 1, badan berdiri tegak. Pada gambar kedua, Ibu bisa kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarkan badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, Ibu rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Nah, yang ketujuhnya yaitu Ibu bisa putarlah badan ke kanan ke bawah. Dan yang kedelapan, Ibu bisa putarlah badan ke kiri ke bawah, sebalik dari yang 7 tadi. Nah, yang terakhir, liupkanlah badan ke atas dengan melentingkan badan. Nah, Ibu paham? Sampai di sana? Ya, karena Ibu sudah paham, maka tugas kita hari ini adalah tugas bahasa Indonesia. Ibu ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon tepi. Carilah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara tadi ya, Nak. Nah, yang kedua, tugas PKN. Di mana yang pertama, untuk apa kata terima kasih kita ucapkan. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sama manusia yang telah kamu lakukan. Bisa dengan temanmu atau orang tua. Dah, sampai di sini dulu ya, Nak. Sampai jumpa untuk pada pembelajaran besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.